Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati serta kami muliakan para alim, ulama, para asatidz Kabupaten Tegal yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bupati Tegal, Bapak Wakil Bupati Tegal, serta jajaran pemerintahan Kabupaten Tegal dan jajaran Forkompinda Kabupaten Tegal. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah, Kepala OPD instansi yang ada di Kabupaten Tegal, Ketua DPRD dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Tegal. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Camat se-Kabupaten Tegal, wabil khusus Ibu Nurlina yang hari ini hadir selaku Camat Talang, yang kebetulan pada malam hari ini alhamdulillah Kecamatan Talang mendapatkan giliran dalam rangkaian Sarasehan Yaumi yang ke-329 ini. Yang kami hormati pula Ketua Umum Pengurus Yayasan Amal Umat Islam atau Yaumi yang kita kenal berpuluh-puluh tahun, dan bahkan di setiap gerbang desa itu mesti ada logo Yaumi. Jadi setiap masuk ke dalam suatu desa, saya ingat di desa saya sekarang gerbangnya sudah tidak ada. Artinya logo Yaumi, ya sebelahnya logo Yaumi, kemudian sebelahnya lagi adalah Tri Sanja, 3 landasan kerja, yang mungkin masih ada di setiap gerbang desa kalau belum direhab atau kalau belum dipugar. Nah, kalau di desa saya itu sudah tidak ada lagi karena gerbangnya itu baru. Jadi logo Yaumi itu sudah hilang. Tetapi mungkin insya Allah mudah-mudahan spirit Yaumi masih ada di hati warga masyarakat Kabupaten Tegal. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula seluruh tamu undangan yang berbahagia, pemirsa serta pendengar Slawi FM yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin Sarasehan Yaumi setiap malam Jumat Kliwon, di mana ini merupakan putaran yang 329 yang merupakan perjalanan yang sangat luar biasa dari Yaumi itu sendiri. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya yang bisa hadir di sini, kita bisa bersama-sama untuk menggali spirit yang ada di dalam Yayasan Amal Umat Islam yang berkecimpung di dalam infak dan sedekah untuk pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Tegal ini. Para pemirsa dan pendengar yang budiman,
Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Ummah, uswah hasanah, suri tauladan kita, dan semoga kita bisa meneladani apa yang telah beliau contohkan kepada kita umatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bersama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita impi-impikan di alam akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kesyukuran pula bahwasanya malam hari ini diawali dengan hujan yang lebat, dan itu merupakan suatu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini adalah suatu keberkahan bagi kita. Apalagi alhamdulillah hasil dari yaumi malam hari ini cukup besar. Ini menandakan suatu awal yang sangat bagus di tahun 2021 ini, sehingga mudah-mudahan akan meningkat. Kita berfastabiqul khairat di dalam sedekah, berfastabiqul khairat di dalam berinfak demi kemaslahatan bersama, demi kemajuan bersama untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Namun demikian, kita juga prihatin karena awal tahun ini ada banyak sekali cobaan, ada banyak sekali musibah, ada banyak bala. Nah, ini salah satu cobaan, Pak. Ini salah satu cobaan, berarti ya, mencoba kita untuk bersabar. Tetapi alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Bangsa Indonesia pada awal tahun mengalami banyak musibah, cobaan, bencana di darat maupun di laut. Diawali dengan jatuhnya pesawat terbang yang menewaskan sekitar 60 atau berapa. Kemudian juga ada gempa yang melanda saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Ada banjir, longsor dan lain sebagainya. Dan itu merupakan ujian, cobaan bagi kita. Allah memberikan kita musibah, Allah memberikan kita bencana, Allah memberikan kita ujian. Sejauh mana kita sabar, sejauh mana kita masih menetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang di awal tadi sudah kami sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan kami uji. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, pasti akan kami uji, walanabluwannakum, kalian semuanya itu bisyai'in, dengan sedikit. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada manusia, itu adalah bisyai'in, hanya sedikit, tidak semuanya. Bisyai'in minal khauf. Jadi kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ketakutan. Ketakutan akan terkena corona, ketakutan akan terkena intimidasi dan lain sebagainya. Ataupun ketakutan-ketakutan ketika di mana saudara-saudara kita yang di atas sana, Bojong, Bumi Jawa, ataupun dataran tinggi yang lainnya, ketika seharian penuh atau 2 hari berturut-turut hujan, maka mereka diliputi bisyai'im minal khauf, sedikit ketakutan, kekhawatiran. Jangan-jangan longsor, jangan-jangan tanahnya bergerak. Itu adalah semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'im minal khauf, sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran. Yang sedikit saja bisa menjadikan kita khawatir, bisa menjadikan kita cemas, apalagi Allah memberikan barangkali di akhir dunia nanti, kiamat,
ini akan lebih besar dari apa yang kita rasakan, gempa, longsor dan lain sebagainya. Bisyai'in minal ju', sedikit kelaparan. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa. Orang yang kita sayangi dipanggil, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu musibah yang tentunya kita sangat prihatin, dan tentunya kita sebagai saudara sebangsa, saudara seiman, kita harus merasakan kepedulian. Kita harus merasa peduli dengan apa yang mereka rasakan. Kita harus mempunyai rasa empati dan simpati dengan menginfakkan, mensedekahkan. Dan alhamdulillah kita lihat di jalan-jalan, di rumah-rumah, ada beberapa organisasi ataupun pelajar. Ada yang dari IPNU, IPPNU, ada yang dari GP Ansor, ada yang juga dari IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mereka dari pintu ke pintu untuk meminta sumbangan dan akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik yang ada di Sulawesi Barat ataupun di wilayah-wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentunya harus selalu mendoakan saudara-saudara kita yang di sana agar tetap tabah, sabar dalam menghadapi cobaan ini. Kita berharap saudara-saudara kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka yang tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah, kepada Allah lah, kepada Allah Azza wa Jalla kita akan kembali. Kita akan kembali ke rumah kita, ke surga kita, tempat di mana Nabi Adam alaihissalam pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, kemudian ditempatkan di dalam surga, dan itulah tempat terbaik bagi kita untuk kembali. Namun demikian, kita juga jangan lengah. Kita tidak boleh terlena. Yang namanya musibah itu bukan hanya kematian. Yang namanya musibah itu bukan hanya kemalingan. Tetapi yang namanya musibah, nikmat atau sesuatu yang kita senangi pun itu adalah suatu musibah. Jabatan, posisi, kebanyakan harta atau harta yang kita miliki, atau kenikmatan apapun yang menjadi kesenangan kita, itu juga berupa musibah ataupun berupa bala, ujian. Liyabluwani aashkuru am akfur. Harta yang kita miliki, rumah mewah yang kita tempati, mobil merek apapun yang kita tumpangi, yang kita senangi, itu hanya sebuah cobaan, hanya untuk menguji kita sejauh mana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah justru dengan kemewahan yang kita miliki, kesenangan yang kita rasakan, kesehatan badan yang kita rasakan, apakah kita akan selalu bersyukur kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru dengan kemewahan kita, harta kita yang kita miliki, untuk berfoya-foya untuk sesuatu hal yang kurang bermanfaat? Itulah ujian bagi orang-orang yang memiliki harta atau memiliki kesenangan, termasuk jabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bisa menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Hendaknya kita bisa menjaga amanah yang diberikan oleh negara kepada kita. Jangan sampai kita berkhianat kepada negara.
Jangan sampai kita berkhianat kepada orang yang memilih kita. Jangan sampai kita berkhianat kepada orang-orang yang mencintai kita. Maka dalam posisi apapun, hendaknya kita selalu lillahi ta'ala. Apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan, karena atas dasar lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan suatu ganjaran pahala kebaikan berlipat-lipat ganda, asalkan itu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cobaan ataupun musibah berupa kesenangan, kemewahan, ataupun kemalingan atau kemalangan harta dan sebagainya, maka tentunya kita ini harus selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari musibah, kita terhindar dari segala bala, atau kita selamat dari ujian, maka kita bisa melakukan amal-amal ibadah yang tentunya amal ibadah ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan, akan mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal yang baik, yang tentunya amal yang baik itu akan menyelamatkan kita ketika di akhirat kelak. Di antara ibadah ataupun amalan-amalan yang baik yang tentunya kita lakukan, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikannya solusi, Allah akan memberikannya jalan keluar, Allah akan memberikannya sesuatu di mana dia bisa mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Orang yang sedang terkena bencana ataupun musibah, insya Allah mereka bisa tersenyum apabila di sekitarnya atau kita membantu dengan sepenuh tenaga, dengan kemampuan yang kita miliki, maka insya Allah mereka akan bisa tersenyum kembali. Mereka akan merasa ringan beban yang ada di pundak mereka dalam menghadapi musibah ini. Minimal dengan doa yang kita berikan kepada mereka akan menjadikan mereka terlupa akan musibah, terlupa akan segala cobaan yang sedang dirundung. Inilah fungsi takwa kita kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi, di mana solusi ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan, akan bisa menyelesaikan masalah yang tentunya masalah itu sendiri harus bersama-sama kita tanggung, kita gotong bersama-sama, kita angkat bersama-sama, karena bagaimanapun juga at-ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang tentunya kesalahan ini besar ataupun kecil, amal jelek yang kita lakukan, besar kecilnya, tetap kita harus memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana ketika kita mendolimi teman kita, mendolimi tetangga kita, maka kita harus langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Apalagi ketika kesalahan kita adalah kepada Allah, maka langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali lafaz-lafaz istighfar, lafaz-lafaz mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya lafaz-lafaz ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal setiap ba'da salat fardu yang 5 waktu, kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali ba'da salat fardu, minimal seperti itu, insya Allah
Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan menghapus segala dosa kita, yang tentunya istighfar kita harus tentunya dengan jiwa yang ikhlas. Tentunya harus dengan hati yang tulus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya istighfar. Inilah hebatnya permohonan kita kepada Allah. Apapun yang kita mintakan kepada Allah, apalagi itu adalah ampunan, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita. Allah akan menghapus segala dosa yang kita lakukan, yang tentunya besar kecilnya, disengaja atau tidak sengaja. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, istighfar inilah yang akan menyelamatkan kita. Maka dari itu, di setiap kesempatan, bukan hanya di setiap sholat, di setiap kita sedang mengerjakan tugas-tugas yang lain, ketika kita sedang mengajar, ketika sedang berhadapan dengan orang lain, ketika lisan kita berzikir kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menghitung apa yang kita ucapkan, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah, dan ini yang paling utama dan menjadi suatu ciri atau ruh dari yaumi, yaitu adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Yang namanya sedekah, infak, zakat, itu akan merupakan suatu tindakan preventif agar kita tidak terkena musibah, agar kita tidak diberikan cobaan yang lebih besar dari ini. Istilahnya kalau saat ini adalah sedekah itu adalah vaksin bagi diri kita. Kalau akhir-akhir ini kita diramaikan oleh vaksin untuk mencegah kita agar tidak terkena corona, kita tidak terkena penyakit yang saat ini mungkin bagi kita sangat mengerikan, maka sedekah inilah vaksin yang sesungguhnya bagi kita agar kita tidak diberikan cobaan yang lebih besar, agar kita terhindar dari segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka sedekah ini sangat penting bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang senang bersedekah. Maka insya Allah akan dijauhkan dari segala cobaan, akan dijauhkan dari segala musibah, karena sedekah ini akan membentengi diri kita. Ad-difa itu mempertahankan atau membentengi. Sedekah akan membentengi atau tindakan preventif agar kita menjadi manusia-manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui Sarasehan Yaumi ini, kita berharap ke depan perolehan infak atau bersedekah dari yaumi, dari bulan ke bulan, mudah-mudahan akan meningkat. Yang saat ini mungkin ada di kisaran 70 juta, barangkali di bulan-bulan yang akan datang itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tegal, mari kita infakkan, kita sedekahkan sebagian apa yang kita miliki. Kita sedekahkan apa yang telah diberikan oleh Allah, minimal 2,5% yang kita miliki untuk kepentingan bersama, kemaslahatan umat, apalagi ini adalah untuk masjid dan musola se-Kabupaten Tegal. Maka kita harapkan di bulan-bulan yang akan datang, bulan depan berarti giliran Kecamatan Margasari, mudah-mudahan Kecamatan Margasari akan lebih baik dari ini, lebih banyak, syukur mencapai 100 juta rupiah, Pak. Ini yang kita harapkan, ya. Karena bagaimanapun juga di masa pandemi seperti ini, sedekah menjadi hal yang terpenting bagi kita, khususnya bagi warga yang terdampak di sekeliling kita, sekitar kita, karena mereka yang tadinya merantau, ya, di Lebak Siu itu banyak orang yang merantau untuk martabak, tapi karena di wilayah tersebut banyak yang lockdown, Pak Ji, maka mereka pulang sehingga tidak mempunyai penghasilan.
maka sedekah yang kita berikan kepada mereka minimal akan mengobati kerisauan mereka, kegelisahan mereka akan masa pandemi ini. Dan kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan hijau terus Pak, tidak merah ataupun tidak sampai hitam. Dan kita berharap yang kita lakukan selama ini 3M, menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan, itu adalah hal yang terpenting saat ini yang kita lakukan untuk mencegah agar kita tidak terkena musibah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang merupakan malam yang sangat berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh warga Kabupaten Tegal ini tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dan tentunya obatnya hanya satu, inggih menika sedekah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para muassis atau pendiri Yayasan Amal Umat Islam ini yang mungkin berdirinya di pertengahan tahun 80-an mungkin ya Pak. Tahun 88. Kita berdoa kepada para muassis atau para pendiri yayasan ini, semoga mereka diampuni segala kesalahannya, dipun paringi jembar kuburane, lan mugi-mugi sedaya warga Kabupaten Tegal tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi qiraati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib wa mujibud da'wati wa qadal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.